Kisah berikut ini datang dari dokter spesialis jantung yang bernama Dr. Khalid Jubai. Ia mengalami keajaiban istighfar dalam hidupnya. Pada suatu ketika, Dr. Khalid Jubai mendapat fitnah dari rekan sekantornya. Jika fitnah tersebut berhasil dibuktikan, maka sang dokter terancam dipensiunkan dini dari rumah sakit. Hal ini membuatnya gusar hingga begitu tersiksa batin. Meski demikian, ia berjuang untuk memulihkan nama baik. Tapi upayanya tidak cukup untuk bisa melawan rekan sekantornya yang menebar fitnah. Kondisi ini sempat membuatnya putus asa hingga beberapa saat. Namun keajaiban mulai terjadi ketika ia mendatangi masjid. Setelah sholat, ia teringat sesuatu yang mengubah pemikirannya. Selama ini semua orang yang sakit datang kepadaku dengan harapan besar agar aku mengobati mereka. Tapi mengapa sekarang aku sendiri justru tidak mampu, pikir beliau. Selanjutnya tiba-tiba beliau teringat keutamaan istighfar, dan merasakan adanya dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya. Maka sepanjang perjalanan pulang, beliau pun mulai mengulang-ulang bacaan istighfar ini. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Aku beristighfar memohon ampun kepada Allah, yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha hidup, yang maha mengurus, dan aku bertobat kepadanya. Hadits riwayat Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud dan At-Tirmidzi dari Bilal bin Yasar bin Zaid. Sesampainya di rumah, ada perasaan lega yang begitu dahsyat. Ia mengalami semacam pengalaman spiritual yang merasuk ke dalam hati beliau. Sehingga beliau pun tak henti membaca lafaz istighfar tersebut, setiap saat dan dalam segala kondisi. Singkat cerita, hingga pada suatu waktu, semua tuduhan yang menjadi rumor buruk terhadapnya ternyata tidak terbukti. Tentu saja beliau terkejut sekaligus bersyukur mengetahui kabar ini. Dengan begitu beliau menjadi bebas dari sanksi pemberhentian kerja dan namanya pun menjadi bersih kembali. Tak cukup sampai di situ, akibat fitnah yang dialamatkan kepada beliau tidaklah terbukti. 5 koleganya yang melaporkan beliau itu pun turut menerima konsekuensi atas tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Di antara mereka ada yang dimutasi dari tempat dan posisi kerjanya semula, ada yang justru dipensiun dinikan. Ada yang mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada beliau dan instansi terkait. Maka dari itu hendaklah kita selalu ingat sabda Nabi Muhammad SAW, jikalau bersama istighfar ada kemudahan dari permasalahan yang mendera kita. Dan amalan pembuka pintu rezeki yang mujarab dari Al-Quran dan hadis. Masya Allah, semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk gemar bersolawat.